memaparkan materi mengenai bab 1. Bab 1 ataupun pendahuluan merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari 6 subbab yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu latar belakang. Latar belakang merupakan dasar atau titik di mana untuk memberikan pemahaman kepada pendengar ataupun pembaca mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung, seperti itu. Yang kedua, perumusan masalah adalah pertanyaan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan kita teliti. Perumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang untuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup pertanyaan supaya kita menelitinya itu tidak meluas ataupun melebar seperti itu, sehingga penelitian itu bisa fokus untuk dilakukan. Batasan masalah ini dalam arti kata lain sebenarnya menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi sebuah masalah. Kemudian tujuan dari suatu penelitian yaitu mengidentifikasi suatu konsep ataupun untuk menjelaskan suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya dari manfaat penelitian ini, jika kita melakukan sebuah penelitian dan penelitian kita itu menghasilkan sesuatu yang baru, maka nilai kebermanfaatannya itu sangat tinggi dan bisa dijadikan sebagai batang tubuh ilmu pengetahuan. Contohnya seperti kita sudah tahu letak jantung itu di sebelah kiri dan bentuknya itu sebesar kepalan tangan orang dewasa. Kenapa kita mengetahui hal tersebut? Karena sudah ada orang yang meneliti sebelumnya seperti itu, dan nilai kebermanfaatannya itu sangat tinggi karena kita yang melakukan sebuah penelitian itu menghasilkan sesuatu yang baru seperti itu, pengetahuan baru seperti itu. Kemudian yang terakhir, sistematika penelitian ataupun yang disebut sistematika penulisan adalah merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi. Jadi di dalam penelitian itu kita harus memperhatikan sistematika penelitian kita ataupun sistematika penulisan dari sebuah penelitian yang akan kita lakukan. Jadi di dalam sebuah penelitian itu kita harus tahu apa saja urutannya, seperti yang selanjutnya ini. Di sini ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi di dalam sebuah membuat penelitian kita harus tahu sistematikanya itu seperti apa, mulai dari ontologi, epistemologi, aksiologi. Dan di sini apa itu ontologi? Ontologi adalah data-data yang konkret. Contohnya seperti undang-undang dasar, ayat-ayat Al-Qur'an, seperti itu. Yang kedua, epistemologi.
Epistemologi ini adalah pengetahuan atau pendapat yang dapat diterima oleh orang lain. Contohnya seperti cabai itu pedas, seperti itu. Semua orang juga menerima pendapat tersebut seperti itu. Yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi adalah kajian tentang ilmu pengetahuan yang dimana kita pada saat sekarang ini cabai itu tidak pedas lagi seperti itu. Jadi kita harus memberinya pupuk seperti itu, ataupun gimana cara menanamnya yang baik agar menghasilkan cabai-cabai yang bagus seperti itu. Itulah susunan ataupun urutan yang perlu kita ketahui sebelum kita menulis ataupun mengurutkan penelitian kita gitu, jalan ceritanya seperti itu. Kemudian di dalam sebuah penelitian terdapat metode-metode. Sebelum kita membahas apa itu metode penelitian kualitatif, apa itu metode penelitian kuantitatif, dan apa itu metode gabungan, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu metode. Metode adalah sebuah alat untuk memecahkan masalah yang akan kita gali, seperti itu teman-teman. Nah, di mana metode kualitatif ini adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi ataupun kesimpulan. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi ataupun kesimpulan, akan tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, yang dimana metode kualitatif ini lebih ke teori seperti itu, tidak ada hitung-hitungan. Sedangkan yang metode penelitian kuantitatif adalah metode ini digunakan dalam meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling, yang dimana metode kuantitatif ini lebih jenisnya itu lebih berhitung seperti itu. Sedangkan yang kualitatif tadi dia lebih ke teori seperti itu. Yang terakhir, penelitian gabungan merupakan suatu prosedur untuk pengumpulan data, analisis data dengan penggunaan gabungan secara sekuensial, metode kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya, dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah utamanya. Baik, demikianlah pemaparan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.